Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat kondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, keadaan market masih sama seperti biasanya ya. Karena di sini market belum bisa dikatakan bullish, belum bisa dikatakan kita cuan walaupun dalam keadaan ada kenaikan seperti ini ya teman-teman, tapi masanya masa sangkuters untuk saat ini. Oke. Nah, oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas Luna Classic lagi, dimana kalau kita lihat dari pada Luna Classic sendiri teman-teman, dia mengalami kenaikan 0,67% per video ini dibuat ya, dan mudah-mudahan nanti ketika kalian melihat video ini harga daripada Lun sudah ada kenaikan lagi ya, harapannya seperti itu ya teman-teman. Tadi 1%, 2% atau bahkan 20% ya ke atas, syukur-syukur seperti itu sih ya. Oke teman-teman, di sini ada sedikit good news ya, sedikit apa ya, informasi gitu teman-teman. Tapi ingat ya, ketika kalian ingin menggunakan suara kalian, gunakan dengan bijak, jangan sampai salah langkah untuk Luna Classic. Oke, jadi apa informasinya, langsung saja kita bahas. Dimana kalau kita lihat bersama voting ya, voting langsung untuk proposal Terra Classic untuk membuka kembali saluran IBC pada 5 Desember. Oke, nah jadi IBC ini bisa dikatakan ya adalah hal yang mungkin cukup bagus juga untuk perkembangan daripada Luna Classic ke depannya nanti teman-teman ya. Karena ini ketika aktif ya kan, kemungkinan besar ya akan mempercepat lah akan pertumbuhan gitu teman-teman untuk kebangkitan Luna Classic seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, Edward Kim telah memulai pemungutan suara untuk proposal untuk membuka kembali saluran IBC sebelum pemutakhiran V23 teman-teman ya. Nah, pengembang inti Terra Classic Edward Kim telah memulai pemungutan suara untuk proposal untuk membuka kembali saluran inter-blockchain communication sebelum pemutakhiran jaringan V23, tweet dari pengembang hari ini. Oke. Nah, jika proposal lolos, rantai Terra Classic sekali lagi akan dapat mentransfer nilai dan berkomunikasi dengan blockchain Osmosis, Juno, dan Creation dalam ekosistem Cosmos pada 5 Desember teman-teman ya. Berbeda dengan peningkatan V23 menurut laporan sebelumnya, proposal lain aktif kembali IBC ke Osmosis, Juno, dan Creation. Selamat Hari Thanksgiving, tulis Kim membagikan tautan untuk anggota komunitas untuk memilih. Oke, kita lihat saja pada tanggal 5 Desember nanti teman-teman, akankah proposal ini lolos? Kalau menurut saya pribadi melihat hasil votingnya, kemungkinan besar 100% proposal ini akan lolos ya teman-teman. Dan ketika proposal ini lolos juga itu berdampak cukup bagus juga untuk perkembangan Luna Classic, kalau menurut saya pribadi seperti itu. Oke. Jadi di sini ya teman-teman, kalau kita lihat, oke, kita lihat hasil dari votingnya ya. Nah, ini adalah salah satu screenshotan teman-teman, di mana voting Terra Classic IBC reactivation ya via client unfresh. Oke. Jadi di sini teman-teman, 89,8% suara ini memilih setuju untuk pengaktifan proposal IBC ini teman-teman. Oke. Dan di sini untuk no wait vote ya. Jadi yang tidak mengikuti voting 0% ya, yang no itu cuma 0,1%, abstain ya itu ada 10%, voting start itu tanggal 15 November kemarin teman-teman itu sudah dimulai ya kalau kita lihat dari sini, dan voting end-nya nanti di akhir bulan November, yaitu pada tanggal 29 November itu udah akan ditutup untuk votingnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi suara yang ada dari sini, kemungkinan besar 100% bisa dikatakan seperti itu proposal ini akan lolos. Oke. Nah, ini ada salah satu cuitan dari Center Crypto teman-teman, di mana IBC adalah katalis berikutnya untuk Luna Classic, oke, atau launch. Ini akan memungkinkan Luna Classic blockchain untuk berkomunikasi dengan proyek lain di ekosistem Cosmos. Jadi proyek-proyek yang ada di Cosmos ini bisa berkomunikasi lah gitu ya, intinya seperti itu untuk Luna Classic ya, ketika IBC ini aktif. Oke. Yang akan membawa pembangunan dan volume kembali
ke proyek. Ayo lakukan. Nah, jadi kemungkinan besar ini juga akan membawa volume yang bagus untuk Luna Classic dan proyek-proyek ya untuk membawa ke jaringan Luna Classic. Nah, itulah kenapa saya bilang IBC ini ketika dibuka kembali ini akan memungkinkan ya berkelanjutan atau kebangkitan Luna Classic ini peluangnya akan terbuka lebar ketika memang IBC ini diaktifkan. Karena apa? Proyek yang ada di Cosmos itu bisa berkomunikasi dengan Luna Classic atau blockchainnya Luna Classic, kurang lebih seperti itu teman-teman, dan itu akan membawa volume kembali ke proyek gitu teman-teman. Dan di sini ya bisa kalian lihat lah ya, bisa kalian bayangkan jika volume Luna Classic meningkat, proyek-proyek meningkat, ya otomatis apa? Harganya juga akan meningkat, sistem pembakaran juga akan lebih cepat, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di sini pengembang juga telah menjadwalkan pemutakhiran V23 untuk bulan Desember, namun mereka belum mengungkapkan tanggal spesifikasinya. Intinya di bulan Desember ya untuk V23-nya teman-teman, di mana anggota komunitas berharap bahwa dengan pembukaan kembali IBC dan interoperabilitas ya, Cosmos lebih banyak proyek akan dibangun untuk untuk rantai tersebut ya, meningkatkan utilitas Terra Luna Classic Launch. Oke, ketika IBC ini dibuka kembali teman-teman, harapannya apa? Akan lebih banyak lagi proyek ya yang ada yang masuk ke jaringan Luna Classic itu teman-teman. Untuk apa? Untuk meningkatkan utilitas daripada Luna Classic. Jika suatu aset itu utilitasnya meningkat, di situ investor pun untuk masuk nggak akan ragu teman-teman ya, seperti itu. Ketika banyak proyek yang berdiri di jaringan Luna Classic teman-teman atau blockchainnya Luna Classic lah ya, itu maka akan lebih efektif lagi untuk sistem pembakarannya. Kenapa? Karena di situ akan ada transaksi on-chain Luna Classic-nya teman-teman, dan di situ akan terkenakan pajak 0,2%. Jadi akan lebih efektif pembakarannya dan akan lebih cepat. Di sisi lain juga ada pembakaran yang akan dilakukan oleh kasino yang dimana dalam kurun waktu 6 bulan mampu membakar 24 sampai 26 miliar Luna Classic. Belum juga dari permainan lotre ya yang per minggunya melakukan pembakaran, belum lagi dari Binance yang per bulannya juga akan melakukan pembakaran untuk Luna Classic. Maka dari itu pembakaran daripada Luna Classic akan lebih cepat lagi. Ketika pembakaran itu lebih cepat, maka supply daripada Luna Classic akan lebih cepat mengurang sampai target ke 10 miliar ya teman-teman. Walaupun perlu kalian ketahui juga bahwasanya Luna Classic sudah terjadi minting 3 kali ya semenjak berupaya atau semenjak dirilisnya tax burn yang tadinya 1,2% menjadi 0,2% ya, itu sudah terjadi minting 3 kali ya, walaupun mintingnya kadang banyak kadang dikit gitu teman-teman ya, tapi ya oke lah ya, tapi untuk pembakaran masih tetap berjalan. Nah, jadi tidak mengherankan proposal Kim telah menerima dukungan yang luar biasa. Influencer komunitas dan validator jaringan klasik telah mengindikasi bahwa dia telah memberikan suara untuk proposal tersebut. Oke, memang ya dengan proposal IBC ini teman-teman, tanggapan positif dari Army Luna Classic atau pemegang Luna Classic itu sangat tinggi gitu ya. Terbuktilah, kalian bisa cari di Twitter, ketikkan saja IBC Luna Classic itu teman-teman, pasti tanggapannya semuanya positif tentang proposal ini ya, karena ini akan menyangkut perkembangan dan berkelanjutannya si Luna Classic ya, biar semakin berkembang lagi dan biar banyak proyek-proyek lagi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga sedikit membantu dan salam cuan.